Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Mari siapkan hati sepanjang hari ini untuk ibadah nanti malam merayakan hari kenaikan Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus penuhi hidup kami. Engkaulah kekuatan penolong kami. Engkaulah yang berkuasa atas kami. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku.
Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan disambung Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, dari kedua ayat ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita jika hidup kita yang sementara di dunia ini berakhir. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Ibrani 9 ayat 27. Bapak Ibu, kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak dapat kita melarikan diri atau mewakilkannya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Namun sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya atau akhir kehidupan kita. Kematian hanyalah cara Tuhan untuk membawa kita dari dunia yang fana ini menuju ke surga yang baka. Maka kalau kita hidup sekarang ini, kita hidup sebagai murid Tuhan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 3 tadi. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini makna Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama. Yang kedua, makna Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Bapak Ibu, hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi kata firman Tuhan dalam Zakaria 4 ayat 6, bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga agar Roh Kudus dicurahkan dan memperlengkapi orang-orang percaya. Yohanes pasal 16 ayat 7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus yang dicurahkan akan memenuhi orang percaya. Dan ia berkarya, Roh Kudus berkarya menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Mengajar dan mengingatkan kita apa yang firman Tuhan katakan. Yohanes 14 ayat 26. Membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 13. Dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Roma 15 ayat 13. Roh Kudus membantu kita untuk menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku.
Selain daripada itu, membantu kita dalam doa dengan keluh kesah di dalam hadirat Tuhan. Dan membawa kasih Allah di dalam hati kita. Supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Tanpa Roh Kudus, kita ibarat pelita tanpa minyak. Garam tanpa rasa. Tidak berguna dan dibuang orang. Dengan naiknya Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan, memperlengkapi kita orang percaya. Beberapa hari ke depan, mulai dari besok 10 hari, kita akan berdoa dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan. Doa setiap tahun yang kita adakan secara berturut-turut 10 hari adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Memberi keleluasaan Roh Kudus bekerja dalam kita. Dan yakinlah percaya, momen-momen doa semacam ini meningkatkan kuasa Tuhan berkarya di antara kita. Hadir, datang, rasakan lawatan Tuhan, diperlengkapi, dan menjadi saksi Tuhan lebih efektif lagi. Sekarang yang ketiga, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yaitu Tuhan Yesus naik ke surga supaya umatnya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, ibadah kita kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah itu tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Ibadah kepada Tuhan bisa diadakan di mana saja, kapan saja, dan Tuhan menunjuk siapa saja yang diurapinya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk memimpin ibadah, untuk menjadi alat kepanjangan lidah Allah menyampaikan firman Tuhan. Dan oleh karenanya kita melihat kegerakan-kegerakan rohani terjadi di mana-mana, di seluruh antero dunia ini. Tuhan menyiapkan siapa yang memimpin ibadah. Tuhan juga menyiapkan apapun yang kita perlukan dalam beribadah. Oleh sebab itu, mari beri diri untuk datang menyembah Dia. Kalau kita percaya akan kenaikannya ke surga, maka kita juga mesti mempersiapkan untuk kedatangannya kembali. Masa-masa menanti kedatangannya adalah masa-masa Roh Kudus berkarya dalam diri orang percaya. Buka hati kita selebar-lebarnya. Beri keleluasaan Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Selamat hari kenaikan Tuhan ke surga, dan juga selamat mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita, dalam karunia-karunia-Nya, kuasa dan kasih-Nya. Dan selamat mempersiapkan diri menjadi saksi Tuhan yang efektif, yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus telah ada di surga, menyediakan tempat bagi kami, mencurahkan roh-Nya menyertai kami, supaya kami dipersiapkan saat Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya. Kami ada. Bahkan saat ini Tuhan Yesus bersyafaat bagi pergumulan dan perjuangan iman kami, supaya setiap kami bertumbuh dalam iman percaya, makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami rindu beberapa hari ke depan ini, kami berdoa intim dengan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus berkarya, makin menyatakan karunia-karunia,
memperlengkapi, membentuk karakter kami serupa dengan Kristus. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai, kami akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang maksimal, yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat mempersiapkan ibadah kenaikan nanti sore. Dan selamat menyambut karya Roh Kudus 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Shalom.